Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Mangganya bagus sekali Pak. Mangga apa tuh Pak? Mangga lali jiwo. Wah, lali jiwa. Berarti kalau makan mangga ini nanti Lupa segalanya. Saking manisnya. Oh ya Allah, luar biasa Bapak. Bapak, Ya. di masyarakat ternyata animo ke sekolah kita tuh besar sekali loh. Wow, luar biasa. Katanya dengar-dengar kan mau ada pendaftaran. Betul dalam waktu dekat ini. Iya, mereka tuh ingin tahu kapan katanya mulainya tuh Pak. Oh, untuk PPDB ya. PPDB tuh. Jadi gini, di Jawa Barat sudah mengeluarkan satu kebijakan secara umum semuanya bahwa PPDB akan dimulai 6 Juni sampai 10 Juni. Itu gelombang pertama. Gelombang pertama. Jadi gelombang pertama itu meliputi jalur afirmasi. Ya, ada jalur. Nah, dari jalur afirmasi itu ada macam-macam. Ada yang KTM, ada perpindahan orang tua, ada ABK, ada kondisi tertentu dengan kuota yang tertentu. Kemudian juga masih di jalur pertama nih yang tanggal waktunya 6 sampai 10 Juni. Jadi bagi siswa yang memiliki prestasi, ya masuk lewat jalur prestasi. Nah, prestasinya bisa melalui prestasi akademik, jalur rapot, ada juga jalur prestasi yang lain, olahraga, seni, budaya, dan lain sebagainya. Kemudian kami akan memperingkat sesuai dengan kuota yang sudah disepakati, yang sudah ditentukan oleh sekolah. Nah, di samping itu ada juga jalur kepindahan orang tua. Nah, kepindahan orang tua itu misal ada orang tua yang dulu dinasnya di Bandung, karena suatu sebab dia pindah ke wilayah Indramayu. Itu juga dibolehkan untuk bisa daftar ke sini. Dan kemudian anak guru. Nah, anak guru juga kami tidak mengatakan prioritas, tetapi diberi peluang untuk bisa mendaftar ke sini dengan kuota tertentu. Nah, waktunya sekali lagi tanggal 6 sampai 10 Juni dan akan diumumkan pada tanggal 20 Juni. Yang jalur satu tuh Pak ya? Iya. Jadi kuotanya berapa? 50%. Kebetulan tahun ini SMA Silik akan menerima 12 rombel. Banyak ya Pak ya? Banyak. Satu rombelnya 36. Jadi untuk jalur pertama 50%, artinya kami menerima sekitar 216 terbagi dalam tadi beberapa pintu masuk. Ada afirmasi, kepindahan orang tua, dan lain sebagainya. Jadi sebanyak 216 akan kami tampung. Diumumkan tanggal 20 Juni dan daftar ulang mulai tanggal 21 sampai 23 Juni. Nah, kalau tidak diterima di jalur pertama, gelombang pertama, maka boleh daftar di jalur berikutnya, di gelombang kedua, yang waktunya akan dimulai tanggal 26 Juni sampai dengan tanggal 30 Juni. Jadi 26 Juni sampai 30 Juni itu gelombang 2. Diperuntukkan bagi mereka yang belum daftar di gelombang pertama atau yang di gelombang pertama tidak bisa keterima, masuk ke gelombang kedua dengan jalur zonasi. Zonasi itu berdasarkan jarak dari rumah tinggal dengan jarak sekolah. Jadi siapa yang dekat itu kemungkinan besar yang akan diterima. Tidak melihat dia punya prestasi, tidak melihat dia anak siapa. Pokoknya kami hanya melihatnya jarak ya, berdasarkan tadi kakak yang dimiliki minimal itu 1 tahun. Terus Bapak ada yang nanya lagi nih, persyaratan yang harus dipersiapkan itu apa saja dia untuk masuk ke SMA kita? Pada dasarnya persyaratan itu umum ya. Punya ijazah. Tapi kalau nggak punya ijazah bisa pakai keterangan sudah lulus. Kemudian juga akte lahir. Kemudian juga kartu keluarga. Kartu keluarga itu mutlak. Kemudian KTP orang tua dan ditambah dengan buku rapot. Buku rapot kan tadi bagi mereka yang khusus melalui jalur prestasi. Dan ada surat tanggung jawab mutlak. Dan itu biasanya kami sudah menyebarkan kepada beberapa sekolah melalui web tertentu sehingga bisa langsung di print di situ. Tapi kalau enggak bisa langsung ke sekolah Nah, persyaratan tadi tuh bagaimana katanya cara mempersiapkannya tuh?
Jadi bisa dari rumah, bisa dari sekolah asal, atau kalau bingung orang tua, udah datang aja ke sekolah. Nanti di sekolah akan ada tim kami yang akan membantu untuk mengupload file-file yang memang sangat diperlukan. Jadi dimudahkan sekali. Dimudahkan sekali. Ya. Ini Pak punten ya Pak ya. Ada rumor katanya kalau masuk ke SMA itu berbayar, Pak, betul nggak sih Pak? Katanya bayarnya mahal. Sebenarnya yang namanya bayar dan tidak itu tidak ya. Yang namanya sekolah bayar ya. Cuma satu hal, saya tegaskan. Khusus mengenai PPDB, dimanapun tempatnya, di Provinsi Jawa Barat, tidak ada uang sepeser pun yang harus dikeluarkan. Keluarkan apa ya? Gratis ya Pak ya sebenarnya. Ya saya tidak mengatakan gratis, tapi memang tidak ada uang sepeser pun. Apa sih yang harus diuangkan? Iya. Kan gitu. Jadi sejak mereka daftar sampai diumumkan, sampai mereka daftar ulang, tidak ada uang serupiah pun yang harus dikeluarkan. Kalaupun ada isu begana begini, itu yang namanya juga isu. Tidak benar. Jadi sekali lagi bukan hanya SMA Selig, semua sekolah harus melakukan yang itu. Jadi ketika masa PPDB tidak boleh ada pungutan Rp1 pun. Adapun nanti masalah sekolah akan membuat suatu seragam tertentu, kan masing-masing beda. Itu nanti setelah mereka diterima. Jadi pada saat proses daftar ulang sampai tidak ada sama sekali. Kalaupun ada, ya tadi berupa pakaian untuk dirinya sendiri. Dengan catatan ketika di luaran tidak ada. Misal kaos kan tidak dijual belikan di sekolah, di luar hanya ada sekolah dan setiap sekolah kan beda-beda. Nah mungkin hanya itu saja. Jadi kalau berkaitan dengan isu begana begini itu sesungguhnya tidak benar. Dan distrik Jawa Barat sudah sangat konsen terhadap itu, tidak ada pungutan sama sekali. Alhamdulillah. Satu lagi nih Pak, masyarakat masih bingung katanya. Apa bedanya daftar daring sama luring ya Pak? Yang namanya tahu, katanya. Daring kan dalam jaringan ya, jalur jaringan. Jadi begini, bisa daftar di rumah, bisa daftar lewat sekolah asal, nggak perlu datang. Misal anak ibu tinggal di Bandung, kepengen daftar ke sini, nggak perlu datang ke sini kok, cukup dari rumah di Bandung. Melalui jalur apa yang tadi? Apa zonasi? Kalau zonasi kan persyaratannya jelas. Kakak tinggal dikirimkan aja. Nanti ada web khusus yang kami sediakan ketika mendaftar melalui jalur misalnya daring atau kalau yang langsung bisa. Kalau yang rumah dekat. Jadi intinya kalau sekarang ini sudah sangat bagus. Kalau dulu kan harus mengantri. Berapa ratus orang yang harus mengantri ya. Nah, sekarang dimudahkan. Kalau kebingungan daripada nanti masalah, ya mangga datang ke sekolah. Kami layani. Boleh kapan aja ya, Pak? Boleh. Jadi boleh di rumah, boleh di sekolah asal, boleh datang ke sini. Jadi sekali lagi kami tegaskan bahwa untuk bisa masuk ke SMA Selig bisa melalui 2 gelombang. Gelombang pertama itu pada tanggal 6 sampai 10 Juni. Ya, 6 sampai 10 Juni. Dengan tadi. Kemudian akan diumumkan gelombang pertama itu tanggal 20 Juni. Dan wajib daftar ulang tanggal 21 sampai 23 Juni. Ketika gelombang pertama diterima dan tidak daftar ulang, maka dinyatakan gugur. Nah, bagi yang tidak diterima di gelombang pertama, maka bisa mengikuti gelombang kedua, jalur zonasi. Adu jarak dekat. Waktunya kapan? Mulai tanggal 26 sampai tanggal 30 Juni. 26 sampai 30 Juni. Dan akan diumumkan tanggal 6 Juli. Nah, kemudian daftar ulangnya 10 sampai 11 Juli. Ingat, 10-11 Juli. Hanya 2 hari. Ketika itu tidak daftar ulang dengan waktu yang sudah ditentukan, maka dinyatakan mengundurkan diri. Kemudian, nah ini masa pengenalan lingkungan sekolah. Jadi nanti gelombang 1 yang diterima tadi sebanyak 50%, 216. Digabung dengan 50% dari zonasi akan kami kumpulkan dulu. Kemudian pada masa tanggal 12
14 Juli akan ada masa pengenalan lingkungan sekolah. Iya. Kemudian sekolah masuk pertama kali nanti berbarengan dengan kakak kelasnya yang sudah naik ke kelas 11 dan naik ke kelas 12. Di situ nanti akan pertama kali diadakan upacara secara menyeluruh, siswa yang baru diterima dengan kakak-kakaknya akan dikenalkan. Alhamdulillah Bapak, ini pencerahannya luar biasa sekali. Iya, mangga. Nanti tapi kalau ada sesuatu yang memang boleh datang ke sekolah dan lebih lengkapnya nanti silahkan kunjungi di web kami di sini. Ya. Bapak, sebenarnya saya tuh tertarik banget loh dengan mangga ini. Saya tahu. Kan katanya kan pada saat tadi ngomong kan ngeliatin mangga aja. Kayaknya terlalu menggoda Bapak. Boleh nggak sih Pak minta satu? Boleh, silakan ambil. Boleh dipetik ya Pak ya? Tapi saya ingatkan, sekali petik ini karena nilai jiwo. Udah lupa ingatan nanti. Ya Allah, asal jangan kelanjutan. Boleh. Mau yang mana? Yang gede sih Pak. Boleh. Ini apa ya? Iya. Ini apa? Ini Bapak baik banget loh. Nah, ini hak khusus untukmu. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya, sampaikan ke teman-teman yang lain masyarakat. Jadi saya mendapat pencerahan. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.